Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan keizinan dari Allah, kita masih lagi diberi oleh Allah peluang untuk memberi makanan rohani ke dalam jiwa kita. Setelah kita makan jasmani, breakfast, atau bagi yang berpuasa pada hari ini sahur menjelang subuh tadi, saat ini kita beri makan pula rohani kita, supaya kita menjadi insan yang sehat jasmani dan sehat rohani. Pemakanan rohani yang paling utama bila rohani kita bina, kita sehatkan dengan ilmu-ilmu yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pelajaran sebelum ini, yaitu hari Sabtu yang lalu, ketika kita belajar tafsir di bawah tajuk kesucian zahir dan batin. Kesucian zahir dan batin dalam salat. Maka tajuk pada hari ini bertolak belakang. Orang-orang yang tidak suci hatinya. Dengan kata lain, orang yang kotor hatinya. Orang yang kotor rohaninya. Siapa mereka? Nanti kita akan jelaskan. Jadi topik pencerahan kita pada hari ini, pada sesi yang pertama, yaitu tentang pencerahan adalah orang-orang yang tidak suci hatinya. Atau dengan kata lain, orang yang kotor hatinya. Berdasarkan ayat 44 hingga 47 dari surat An-Nisa. Sila lihat kitab tafsir Al-Furqan juz yang kelima, halaman yang ke-61 hingga halaman 70. Kita langsung saja untuk menghemat masa pada tafsiran ayat. Dan untuk memudahkan hubungan ayat-ayat yang lalu dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari hari ini, yang dalam ilmu dakwah atau ilmu pendidikan disebut dengan apersepsi, hubung kait
ayat terdahulu dengan ayat sekarang. Kalau ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hukum hakam agama, dan Allah menjanjikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang melaksanakan hukum hakam Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Dan Allah memberi amaran keras atau ancaman terhadap orang-orang yang mengabaikan hukum hakam Allah. Itu pelajaran kita yang lalu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada jenis manusia yang kedua yang suka mengabaikan hukum hakam Allah. Nah, pada pelajaran hari ini pula, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula tentang keadaan sebahagian umat manusia yang meninggalkan hukum hakam Allah. Mereka menyelewengkan kitab yang Allah turunkan. Dan mereka telah menukar hidayah kepada dalalah. Mereka tukar petunjuk kepada kesesatan. Siapa mereka? Oleh sebab itu, sebelum kita bahas topik ini, siapakah orang yang telah mengotori jiwanya? Bagus juga kalau kita tahu asbabun nuzul. Mengapa ayat ini diturunkan? Mengapa ayat ini diturunkan? Ustaz bacakan dulu ayat 44. Mengapa ayat ini diturunkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillu sabil. Artinya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari kitab? Apakah kamu tidak lihat, hai Muhammad, orang-orang yang telah diberi Alkitab? Maksud di sini Alkitab Taurat. Tentu saja maksudnya Yahudi. Kamu tidak lihat ke, wahai Muhammad, orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab Taurat itu? Mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk. Mereka tak mau ambil petunjuk. Mereka lebih suka ambil kesesatan. Dan mereka bermaksud, Yahudi, supaya kamu tersesat, supaya kamu menyimpang dari jalan yang benar, agar kamu menyimpang dari jalan yang lurus. Mengapa ayat itu turun? Ini dia sebab turunnya. Seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Cantik namanya, Ka'ab bin Ashraf. Dia adalah Yahudi Madinah. Orang Yahudi tapi duduk di Madinah. Di zaman Rasul. Sebelum Madinah itu dijadikan kota suci. Sebelum. Penduduk Mekah zaman itu tak sama dengan penduduk Madinah. Penduduk Mekah ketika itu hanya ada penyembah berhala saja. Yahudi tak ada, Nasrani tak ada. Tapi di Madinah tidak. Selain penyembah berhala juga ada Yahudi dan Nasrani. Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi Madinah. Dia datang ke Mekah
setelah perang Uhud. Ini maknanya sekitar tahun 3 Hijrah. Baru 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam perang Uhud kan orang Islam kalah. Musyrikin Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan menang. Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi Madinah, datang ke Mekah bersama 70 orang pengikutnya. Bukan dia sendiri, 70 orang Yahudi lainnya. Untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan Quraisy Mekah. Begitu. Untuk memojokkan, untuk mengalahkan Muhammad. Mereka pergi ke Mekah, Ka'ab bin Ashraf bersama 70 orang pengikutnya. Jumpa Abu Sufyan, panglima perang ketika itu dalam perang Uhud. Abu Sufyan tanya kepada Ka'ab bin Ashraf, Yahudi, apa kata Abu Sufyan berterus terang? Kamu orang yang membaca Al-Quran. Kamu ada kitab dari langit namanya Taurat. Kamu banyak belajar, banyak ilmu. Sedangkan kami ummiyun, buta huruf, tak boleh tulis baca. Kami tidak banyak pengetahuan, tak banyak ilmu. Yang menjadi pertanyaan kami kepada kamu yang banyak ilmu, wahai Yahudi, siapakah yang lebih dekat kepada kebenaran? Kamikah penyembah berhala atau Muhammad? Tolong jawab. Begitu pertanyaan Abu Sufyan, penyembah berhala, kepada Yahudi Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf tanya balik kepada Abu Sufyan, tolong kamu sebutkan kepadaku tentang agama kamu. Apa yang menjadi pegangan kamu, Abu Sufyan? Coba dengar, Abu Sufyan jawab, kami menyembelih unta yang sehat untuk kami beri kepada jemaah haji yang datang. Ingat ya, ibadat haji ini adalah ibadat yang lama. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir lagi, sudah ada ibadat haji. Mekah menjadi tumpuan manusia dari seluruh dunia datang untuk haji. Cuma haji cara mereka. Nah, yang melayan tetamu-tetamu atau jemaah haji itu adalah orang kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan dan nenek moyang mereka. Kami sembelih unta yang sehat untuk beri makan tetamu-tetamu Allah. Kami beri mereka minum. Kami sambut mereka sebagai tetamu. Kami menghubungkan silaturahim. Kami memakmurkan Baitullah, Ka'bah. Kami melakukan tawaf. Kami adalah penduduk tanah haram Mekah. Hebat. Begitu kata Abu Sufyan, menjelaskan kepada Yahudi Madinah yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Itu kami. Sedangkan Muhammad
menentang agama nenek moyang. Tu Muhammad. Dia kata penyembahan kami ini salah. Nabi Muhammad sangat anti dengan ajaran nenek moyang kami. Nabi Muhammad orang yang menggalakkan memutuskan silaturahim. Malah Muhammad meninggalkan tanah haram, pergi ke Madinah. Dan agama kami sudah lama berkurun-kurun. Agama Muhammad baru. Coba kamu beri pandangan kamu, wahai Ka'ab bin Ashraf, mana agama yang lebih benar, agama kami ke agama Muhammad? Coba dengar jawaban Ka'ab bin Ashraf, Yahudi. Ustaz tulis ni dalam bahasa Arabnya. Kata Ka'ab memberitahu kepada Abu Sufyan, antum wallahi ahda sabila mimma huwa alaih. Demi Allah, kamu adalah lebih dekat kepada kebenaran daripada agamanya Muhammad. Begitu kata Ashraf. Padahal Ashraf Yahudi. Dia beriman dengan Nabi Musa. Dia beriman kepada Taurat yang telah menyebut tentang ciri-ciri Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya mendapat simpati daripada Abu Sufyan sebagai ketua musyrikin zaman itu, dia kata agamamu, hei Abu Sufyan, adalah lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran dari agama baru Muhammad itu. Ini yang kita sebutkan hubung kait dengan orang yang kotor hatinya. Kotor hatinya. Sempena jawaban Ka'ab bin Ashraf itulah turun ayat tadi. Apa dia ayat tadi? Ustaz baca sekali lagi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Apakah kamu tidak melihat, hai Muhammad, orang-orang yang diberi bahagian daripada kitab, yakni Taurat, Yahudi itu? Kamu tak lihatkah sikap Ka'ab bin Ashraf dan pengikut-pengikutnya? Mereka membeli atau memilih kesesatan dengan petunjuk. Yang bila mereka ikut Musa dan Taurat, sebenarnya mereka dapat petunjuk. Mereka tahu. Tapi demi mendapat simpati musyrikin Mekah, sanggup kata agama musyrikin itu lebih benar daripada agamamu, hai Muhammad. Mereka tersesat. Mereka bermaksud supaya kamu tersesat, hai Muhammad, dari jalan yang benar. Jadi demikianlah sikap Yahudi sepanjang zaman. Dan sikap ini bukan hanya sikap Yahudi. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir malah termasuk kaedah utama. Kaedah utama dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya, bukan ia khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan karena sikap Yahudi.
Tapi pengajaran dalam ayat itu bukan untuk Yahudi saja. Siapa saja yang banyak tahu tentang kebenaran, tapi menolak kebenaran, maknanya pada mereka ada sifat Yahudi. Itulah orang yang kotor hatinya. Nah, kiaskanlah. Sebabnya kata ulama tafsir, walaupun Nabi katakan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah itu Yahudi, bukan maksud ayat itu Yahudi saja. Dia lebih kepada sifat. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti sifat Yahudi, banyak tahu, banyak ilmu, tapi lebih cenderung untuk mengambil selainnya, orang tersebut juga termasuk orang yang dimurkai Allah. Sama halnya dengan ayat ini. Kalau orang yang rohaninya kotor seperti Yahudi, itu sebabnya bila ada sifat banyak tahu, belajar Quran, tak mau ikut Quran, lebih cenderung ikut hawa nafsu. Mereka juga termasuk orang-orang yang kotor hatinya. Itu kaedah dalam ilmu tafsir. Dia ganti iman kepada kufur. Dia ganti hidayah kepada dalalah. Jadi dalam konteks kita pada hari ini, kita dah belajar dari awal lagi juzuk 1. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sikap kita? Bila selama ini kita ikuti nenek moyang, berkeyakinan dalam beramal ibadat, setelah kita belajar nyata-nyata yang nenek moyang dulu ajar itu tak betul. Cara ibadat yang diajar oleh nenek moyang dulu tidak begitu yang diajar oleh Nabi. Lalu kita ingin teruskan juga ke ajaran nenek moyang? Padahal kita dah tahu dah Al-Quran cakap tak seperti itu. Hadis Nabi cakap ibadat tak seperti itu. Jika itu terjadi, tetap dengan pendapat nenek moyang. Tolak apa yang datang dari Allah, tolak yang datang dari Nabi. Maknanya, sikap Yahudi dah ada pada diri anda. Itu bermakna hati anda dah kotor. Inilah gunanya kita buat tafsir. Supaya selama ini baca Quran tapi tak faham, padahal Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, macam mana anda jadikan pedoman bila tak faham tafsirnya? Okey. Itu yang Ustaz maksudkan. Dari sisi lain, orang yang ada ilmu tak mau ikut kebenaran, mereka tidak sama dengan orang yang sesat. Peluang untuk menimba ilmu di kota, di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor jauh lebih mudah berbanding kampung-kampung di dusun jauh. Tidak belajar online pun internet tidak begitu lancar.
Orang-orang yang berada di kota boleh belajar 1 hari sampai 3 sesi pun boleh. Alim ulama, pensyarah-pensyarah terkemuka banyak di ibu kota. Ternyata orang-orang ibu kota tak ambil peluang untuk mencari ilmu agama dari sumbernya yang asal. Ingat, Anda yang berada di kota, kemungkinan untuk menimba ilmu sangat memudahkan. Di sisi Allah nanti tak sama Anda dengan orang-orang yang susah mendapatkan ilmu. Tak sama. Anda akan ditanya oleh Allah. Kami tak tahu. Bukankah banyak orang-orang yang alim di tempat kamu? Malah ada ustaz-ustaz tertentu mengalu-alukan pertanyaan. Kalau belum faham, mengapa tak tanya? Okey. Itu yang ustaz maksudkan. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah keumuman ayat. Bukan ayat itu diturunkan untuk golongan tertentu yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan karena Yahudi. Sikap Yahudi. Tapi ayat ini bukan untuk Yahudi saja. Siapa saja hatta mengaku diri Muslim, Muslimat, mukminin, mukminat, pengikut ajaran Nabi Muhammad. Tapi bila sifatnya kepada ajaran nenek moyang yang nyata-nyata bercanggah dengan Quran dan Sunnah tetap dijadi pegangan, maknanya pada diri Anda sudah terdapat sifat Yahudi, yaitu orang yang kotor hatinya. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Apa kata Allah? Awak tidak mendakwa macam mana pun, tapi Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Demi Allah, maaf, wallahu, bukan wallahi. Ustaz salah tadi dalam menterjemah. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Allah lebih tahu. Bukan kamu yang lebih tahu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu, hei orang Islam. Musuhmu yang paling utama itu syaitan. Dan syaitan yang jadi musuhmu itu ada 2 jenis. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan insan dan syaitan jin. Syaitan insan itu kafir. Semua orang kafir adalah musuhmu. Allah yang cakap. Dan satu lagi jenis syaitan jin yang tak nampak. Ada ayat lain. Jangan kamu jadikan orang kepercayaanmu orang-orang kafir.
kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Siapa cakap? Allah yang cakap. Kita pula tidak. Malah ada yang berpendapat pemimpin kafir yang jujur, ada integriti, better, lebih baik daripada orang Islam yang tidak jujur. Ketahuilah, kata para ulama, itu pandangan Syiah. Nak jadi orang Syiah kah? Up to you. Allah kata, dia lebih tahu siapa musuh kamu. Orang kafir itu musuhmu, kecuali orang kafir yang tidak memusuhimu. Kecuali orang kafir yang tidak ada hasrat di hatinya untuk mengusir kamu dari negaramu. Itu syarat. Tapi bila ada orang kafir yang bila berkuasa naik tocang, umat Islam menjadi tertindas, jangan. Itu musuhmu. Ustaz tidak bercakap tentang pilihan raya. Ustaz bercakap berdasarkan apa Allah kata. Setuju tak setuju, Ustaz tak kira. Yang penting sampaikan kebenaran. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kamu. Ustaz tahu, yang faham. Yang sengaja tak mau faham pun banyak. Apalagi Allah sebut dalam ayat lain, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap orang-orang yang punya kumpulan, dia bangga dengan kumpulannya. Hizbun itu bahasa sekarang ni parti. Siapa orang yang telah cenderung pada parti-parti tertentu, dia declare partinya saja yang paling betul. Itu kata Allah. Kullu hizbin, tiap-tiap parti, bima ladaihim farihun. Mereka selalu bangga dengan parti yang mereka anut. Itu sudah menjadi fitrah, kata Allah. Tapi kita orang beriman, Ustaz tidak kata berparti tak boleh. Tak. Boleh. Tapi mestilah berparti tidak boleh lari daripada panduan Allah dan panduan Rasul. Silakan berparti. Tapi jangan sampai ketetapan Allah yang lebih tahu siapa musuhmu, kamu justru boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, tetapi bermusuhan, bertelingkar terus dengan sesama Muslim. Ustaz sebagai guru kena jelaskan ini. Kemudian dalam memilih silakan. Mana yang kita perlu utamakan. Jadi kesimpulannya Allah mengingatkan mukminin mukminat bahawa dia lebih tahu siapa musuh kalian, hei orang-orang beriman. Musuh yang sebenarnya. Yang senantiasa ingin menyesatkan kamu. Siapa? Dan orang kafir itu adalah syaitan insan. Lihat surat Al-An'am kalau tak salah ayat yang ke-82 atau 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinn.
Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh yang terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Sini perlunya kita belajar tafsir. Jangan gunakan akal yang terbatas sehingga mengalahkan apa yang Allah cakap. Bila itu terjadi, kita bimbang. Kita jadi orang yang takabur. Yang menurut Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang ada takabur dalam hatinya, walau sebesar zarrah. Sekecil itu. Ketika Nabi ditanya, apa itu yang dimaksudkan dengan takabur ya Rasulullah? Nabi jawab, batrul haq. Orang yang menolak kebenaran. Semua kita tahu, segala yang datang daripada Allah adalah kebenaran. Oleh sebab itu, bila kita lebihkan akal kita, lebihkan kata-kata pemimpin kita, yang Allah tak cakap macam itu, kita bimbang. Kita dah termasuk orang takabur. Takabur penghalang besar dari kita masuk syurga. Fikir. Sebelum mati, fikir. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, dengan menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Itu sebabnya Allah sebut dalam ayat tadi, wa kafa billahi waliya. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Sepatutnya orang Islam bersatu untuk melawan syaitan-syaitan, terutama syaitan insan. Umat Islam mesti bersatu. Sebab umat Islam tahu penolong dan pelindung mereka adalah Allah. Allah sebut pada ayat 10 surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Mengapa kita tidak jalin persaudaraan sesama iman, sesama Islam? Justru terbalik, kita dekati pula orang-orang kafir, bercanggah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar. Tafsiran daripada orang-orang yang kotor hatinya itu tadi. Ini dia tafsirannya. Ini yang namanya Al-Quran, tafsir Quran. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allahu Akbar. Allah tafsirkan dengan ayat ini, siapa mereka yang hatinya kotor itu. Dan Allah sebut itu ciri-ciri orang Yahudi yang kotor hatinya. Yaitu orang-orang Yahudi disebut oleh Allah. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Maknanya mereka rubah kitab Taurat
tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sambil berkata, apa kata mereka? Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Sami'na wa asaina. Itu sifat Yahudi. Kami dengar, maknanya kami sudah ada ilmu, kami dah ada knowledge. Tapi kami tak mau ikut. Wa asaina. Dan mereka mengatakan lagi, dengarlah, sedang kamu tidak mendengar apa-apa. Ini nanti tafsirannya. Dengarlah, hai Muhammad, apa-apa yang kamu tidak suka mendengarnya. Itu maksudnya. Dan mereka mengatakan lagi, ra'ina, dengan memutar-mutarkan lidahnya dan mencela agama. Ra'ina yang mereka kolom putar-putarkan lidah, dia membawa makna yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Nanti kita akan jelaskan. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, ini kata Allah. Sekiranya Yahudi itu mengatakan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tolak. Kata Allah memberi nasihat. Kalaulah Yahudi yang banyak ilmu itu katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan dengarlah, perhatikanlah kami. Kalaulah dulu kami salah, dengarlah permohonan kami. Kalaulah itu mereka katakan, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kalau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka patuhi, mereka sesali, itu adalah lebih baik. Kata Allah. Akan tetapi Allah mengutuk mereka. Mengapa mereka dikutuk oleh Allah? Karena ada ilmu, tapi tak mau ikut. Ada knowledge, tapi tidak mau buat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekufuran mereka, yaitu ingkar. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Hadirin dan hadirat, kata para ulama, walaupun di sini hanya disebut Yahudi, Ustaz ulang, walaupun dalam ayat itu disebut tentang sikap Yahudi, kata ulama tafsir termasuk Nasrani Kristian. Termasuk Nasrani Kristian. Mereka bukan saja terbatas kepada Yahudi, tetapi juga Nasrani. Kalau ditanya apa sebab Pak Ustaz? Sebab dalam Al-Quran ayat 120 Al-Baqarah, Yahudi dan Nasrani disebut bergandengan. Ini ayatnya. Ini cakap Allah lagi. Para ulama cakap bukan sembarangan. Ada rujukannya. Bukan Yahudi saja. Termasuk Nasrani. Sebab kedua-dua agama itu tidak menyukai Islam. Bukan Ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Bila anda tidak setuju dengan Ustaz punya cakap, yes, no problem.
Tapi bila tak setuju dengan apa yang Allah cakap, anda bermasalah besar nanti setelah mati. Allah yang cakap, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan reda kepada kamu, umat Islam, sehingga kamu, umat Islam, ikut telunjuk mereka. Allah yang sebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini akan lebih mendalam lagi pemahamannya bila kita faham kaedah bahasa Arab. Mengapa diawali dengan lam? Walan tarda ankal yahudu. Sebelum fi'il mudhari, past tense, present tense, reda, dinafikan dengan lam. Kaedah bahasa Arab, huruf nafi itu ada macam-macam. Ada la, ada lam, ada laisa, ada lam. Lam nun. Lam dan nun ini penafian yang sangat-sangat kuat. Sehingga dalam kaedah bahasa Arab dipanggil lam itu harfun nafi lil abad. Huruf nafi, huruf yang menyatakan tidak abadi selama-lamanya. Lil abad, abadi. Harfun nafi lil abad. Ustaz buat contoh. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Apa artinya? Siapa mencari agama bukan agama Islam, sekali-kali Allah tidak akan terima agamanya itu. Dan di akhirat dia pasti rugi. Itu memilih Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke. Bila mati, dia membawa mustahil Allah akan terima. Sebab Allah dah sebut, Inna dina indallahil Islam. Ali Imran 19. Agama yang Allah reda hanya agama Islam. Syukur kita jadi orang Islam. Ustaz tidak beri kepahaman makna lam. Hadis Nabi. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Lan tadillu abada. Ada lan lagi. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu, sekali-kali tidak akan mungkin kamu sesat. Ditambah pula abada di belakangnya. Lan tadillu abada. Abadi selama-lamanya kamu impossible, tak mungkin sesat. Dua panduan itu Quran dan Sunnah. Nah, bila kita guna pakai kaedah itu kepada ayat 120 Al-Baqarah. Walan tarda. Tidak mungkin Yahudi Nasrani itu suka kepada kamu. Impossible. Tapi ada. Berakhirnya mereka punya kebencian kepada Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta ini pula dalam kaedah bahasa Arab harfun lil ghayah.
harfun lil ghayah, huruf untuk menyatakan barulah berakhir. Bila berakhir? Bila kamu ikut telunjuk mereka. Telunjuk orang kafir. Buat ini, buat ini. Jadi orang Islam ikut saja. Saat itu barulah mereka reda dan senang hati dengan orang Islam. Selagi orang Islam tidak mau ikut mereka, selama itu mereka tidak akan reda, suka kepada kamu. Di sini nampak betapa perlunya pengetahuan tentang bahasa Arab bila kita ingin menafsirkan Quran. Baru tepat. Ustaz hanya sebut beberapa saja. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, mereka sengaja menukar firman Allah dengan makna yang lain dan menafsirkan bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengejek. Apa ejekan mereka tadi? Ini ada 3. Ustaz tulis pada muka surat 68. Sami'na wa asaina. Kami dengar Muhammad, tapi kami tak mengikut. Yang kedua, isma' ghaira musma'in. Dengarlah Muhammad apa yang pasti engkau tidak suka. Kau benci. Tentulah Nabi Muhammad benci. Sebab mereka telah menukar-nukarkan. Dalam Taurat ada disebut Rasul akhir zaman itu dengan ciri-ciri ini. Mereka tukar-tukar. Ra'ina yang membawa makna kebodohan yang sangat engkau, hai Muhammad. Engkau goblok, engkau dungu, engkau tolol. Macam itulah. Sebenarnya bahasa Arab, ra'ina, sudah jadi bahasa kita. Bahasa Malaysia. Tolonglah ra'ikan kami. Tolong perhatikan nasib kami. Itu makna ra'ina. Tapi mereka telah putar-putar lidah mereka menjadi ra'ina. Ra'ina itu bahasa Hebrew, bahasa orang-orang Israel, maknanya kamu sangat bodoh. Begitu tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati hadirin dan hadirat, mukminin mukminat, kita sepatutnya ikuti nasihat Allah. Sebagaimana nasihat Allah pada Yahudi. Kalaulah kamu yang ada ilmu tentang Alkitab mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Wasma' wanzurna, dan perhatikanlah nasib kami. Lalu kita sesali amalan-amalan masa lalu. Ini sama dengan sikap bapa-bapa dan ibu-ibu setelah mendengar penjelasan ini. Oh, rupanya tak betul amalan nenek moyang dulu itu. Sebab berdasarkan dalil Quran dan sunnah Nabi yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kami, rupanya tak betul amalan orang dulu-dulu itu. Lalu kita minta ampun, kita taubat. Pak Ustaz, tolong perbetulkan kami. Bukankah itu lebih cantik? Itu maksudnya sami'na wa ata'na. Ini baru juz yang kelima nih ya. Masih ada lagi 24-25 juzuk lagi. Ilmu yang kita belum tahu. Ini suku Quran pun belum habis lagi.
Berjus yang ke-30, juz 1, 2, 3, 4, 5 belum habis lagi. Berapa banyak ilmu yang sudah kita timba. Laksanakan semampunya. Khasnya, bila bercanggah dengan amalan-amalan dahulu, percaya inilah, percaya itulah, percaya cakap bomo lah, ini. Tinggalkan. Itu baru namanya sami'na wa ata'na. Tolong perhatikan nasib kami. Kami mau tobat, ya Allah. Yes, itu yang terbaik. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha wa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Walaupun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, macam kaedah yang Ustaz sebutkan tadi, dia juga ditujukan kepada kita, umat Muhammad. Apa kata Allah pada ahli kitab? Hei orang-orang yang telah diberi Alkitab. Maksudnya Yahudi atau Nasrani. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Sebab ayat ini menceritakan tentang sikap Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kekalkan dengan agama lain atau agama yang kamu anut selama ini. Dengan Nabi Muhammad diturunkan semua agama-agama terdahulu, hatta agama langit, Yahudi dan Nasrani. Mansukh, cancel, terbatal. Ustaz pernah sebut, umat Nabi Muhammad ada 3 jenis. Pertama, umat dakwah, yaitu semua manusia setelah Nabi Muhammad diutus yang menjadi target dakwah Nabi, yang menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad. Umat itu namanya umat dakwah. Umat kedua, umat ijabah. Umat yang menyahut seruan Nabi Muhammad, akhirnya memeluk Islam. Umat itu namanya umat ijabah atau umat istijabah. Sama. Ramai. Banyak kelompok. Tapi tidak semua yang selamat. Yang selamat hanya satu saja, kata Nabi. Sabda Nabi, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka. Kecuali satu. Ketika Nabi ditanya siapa yang satu itu, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut yang satu itu, yang selamat, mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah. Bukan Khawarij. Bukan Qadariyah, Jabariyah, Qadianiyah, Mu'tazilah yang banyak gunakan akal saja. Mereka Muslim juga, tapi Muslim yang tidak selamat. Yang selamat hanya satu. Maka muncullah umat yang ketiga. Namanya umat ittiba'. Umat ittiba'. Ittiba' maknanya mengikut Nabi Muhammad dan para sahabat. Golongan inilah yang dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini ditujukan kepada ahli kitab
Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi supaya mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad. Ustaz ulang sekali lagi. Orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelumnya. Yes. Itu sebabnya Al-Quran dipanggil Muhaimin. Standard, ukuran. Walaupun mereka telah robah, Yahudi merobah, Allah ada anak bernama Uzair. Nasrani Kristian telah merobah, Tuhan ada anak bernama Isa. Tapi Quran cakap lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana yang menjadi ukuran kebenaran Quran? Sebab kitab-kitab mereka telah robah-robah. Di sini untungnya kita belajar tafsir Al-Quran. Sebab Al-Quran telah dijamin tidak boleh dipalsukan. Kalaupun ada usaha kelompok-kelompok tertentu ingin memalsukan, menambah atau mengurangi ayat, segera dapat dikesan. Sebab penghafal Quran sangat banyak. Macam cendawan yang tumbuh di musim hujan. Karena Al-Quran membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah mukamu. Ini Allah beri amaran. Kami akan robah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang mukamu. Atau kami kutuk mereka. Sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Zaman dahulu, nenek moyang kamu. Pada hari Sabtu, mereka memancing padahal Allah larang memancing. Akhirnya Allah robah semuanya menjadi monyet atau kera. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Maksudnya, ayat ini menyuruh ahli kitab Yahudi dan Nasrani sekali agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang membenarkan yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jika mereka tidak beriman pada Al-Quran, berarti mereka tidak beriman pada kitab-kitab terdahulu. Sebab kandungan Quran sama betul dengan kandungan kitab-kitab terdahulu. Sebab kitab-kitab itu saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Sewajarnya lah mereka kaum yang paling awal menerima Nabi Muhammad. Maksudnya begini. Hadirin dan hadirat, antara musyrikin dengan ahli kitab, kedua-duanya orang kafir. Mana yang sepatutnya lebih dahulu menerima Muhammad? Musyrikin atau ahli kitab? Jawabnya, ahli kitab. Mengapa Pak Ustaz? Sebab ciri-ciri Rasul akhir zaman tertera di dalam Taurat dan Injil. Sudah disebut oleh Musa dan Isa. Jadi ahli kitab sudah tahu dah. Musyrikin, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tak tahu sebab mereka tidak ada kitab dari langit. Mereka juga tidak ada rasul dari langit untuk memberitahu. Kalau mereka agak terlambat menerima agama yang Nabi Muhammad bawa, itu dianggap masih wajar berbanding dengan Yahudi dan Nasrani. Ini yang Ustaz maksudkan. Orang kota yang dapat menimba ilmu Quran dan Sunnah ini sangat mudah berbanding dengan orang yang jauh di pulau-pulau, di dusun-dusun, daripada ulama-ulama yang berkaliber. Oleh sebab itu orang kota sepatutnya
menerima kebenaran lebih awal daripada orang-orang yang di dusun-dusun. Sebab mereka ada ilmu. Walaupun kita tak nafikan, nama saja orang kota. Tapi cara berfikir kadang-kadang lebih teruk daripada orang-orang yang di dusun-dusun dan di kampung-kampung. Karena tak mau tambah ilmu. Ilmu sangat mustahak. Khasnya ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab ilmu yang paling berperanan sejak kita mati, Quran dan Sunnah. Tengok saja pertanyaan Munkar wa Nakir. Man Rabbuka? Macam mana nak jawab bila tak kenal Allah? Wa man Nabiyuka? Macam mana nak jawab bila tak kenal Nabi Muhammad dan sunnahnya? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Macam mana nak jawab bila tak tahu selok-belok agama Islam? Bukan ilmu yang lain. Ilmu Quran dan Sunnah. Tanpa menafikan pentingnya ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan atau akademik. Itu untuk keselesaan kita hidup di dunia. Tapi ilmu agama sangat menolong. Sangat menolong untuk membantu kita selamat nanti sejak di alam kubur dan alam akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Sewajarnya lah mereka kaum yang paling awal menerima Nabi Muhammad dan Al-Quran sebelum kaum yang lain karena mereka telah dianugerahkan dengan para rasul, kitab. Atas sebab itulah Allah mengancam mereka dengan siksaan. Apa dia? Muka mereka akan Allah balik ke belakang. Memutarkan muka mereka ke belakang. Ini adalah suatu penghinaan daripada Allah sebagai balasan akibat sikap mereka yang membelakangi ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, andai kata yang mendengar ini orang yang anti sunnah Nabi. Hati-hati. Nanti muka awak akan diputar oleh Allah ke belakang. Yang kedua, lagi dahsyat. Allah melaknat orang tersebut. Yang enggan menerima kebenaran akan dilaknat. Apa makna laknat? Allah akan jauhkan dia daripada rahmat Allah dan menjadikan mereka kera yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian tamat sesi yang pertama. Nampaknya 1 jam 5 minit. Ustaz terus terang saja bersemangat nak menyampaikan perkara ini demi keselamatan kita. Demi keselamatan kita bersama. Supaya nanti setelah kita mati, kita bahagia di alam barzakh dan bahagia di alam akhirat. Karena kita tunduk patuh dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ingat selalu, yang lebih tahu siapa musuh kita adalah Allah. Allah dah sebut tadi. Bukan akal kita yang terbatas ini. Tak. Oleh sebab itu, bersikaplah sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz akan jawab semampu yang boleh. Kalau tidak dapat dijawab sekarang, Ustaz tunda esok ya. Mengingat masa tinggal hanya 15 minit. Terkumpul sebenarnya pertanyaan ini ada 12. Minta maaf kalau Ustaz mungkin hanya dapat jawab separuhnya. Pak Ustaz, ini pertanyaannya bagus.
Bolehkah kita, Pak Ustaz, memohon ampunan? Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak salah, Ustaz sudah jawab pertanyaan ini mungkin setahun yang lebih, setahun yang lalu. Yaitu ayat 64 dari surat An-Nisa. Ada ustaz yang mendakwa berdasarkan ayat ini kita boleh minta walaupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sebab ayat ini berbunyi, bila kamu berdosa, kamu datang pada Nabi, lalu Nabi pun memohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosamu, maka dosamu pun akan habis, diampuni oleh Allah. Ustaz bacakan ayatnya supaya pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Tidak, kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Betul lah. Sebagaimana kaedah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, minallahi risalah wa 'ala rasulil balaghu wa 'alaina taslimu. Adalah menjadi otoriti atau hak Allah mengutus rasul. Adalah kewajiban rasul menyampaikan pada umat, dan kewajiban umat ikut saja, patuh saja apa yang rasul suruh. Yes, itu prinsip. Jadi sikap Yahudi yang mempertikaikan Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul, itu namanya sikap orang kurang ajar. Orang yang tidak ada adab. Mereka pula yang menetapkan siapa rasul terakhir. Mereka tak setuju Allah angkat Muhammad yang mereka anggap sebagai low class. Orang Arab itu low class sebab mereka sudah declare the chosen one. Mereka lah yang paling baik. Kita tak boleh. Walaupun orang Melayu tak boleh kata mengapa tidak angkat orang Melayu. Tak boleh. Itu maksudnya minallahi risalah. Adalah menjadi hak Allah menetapkan siapa yang menjadi rasulnya. Yes. Wa 'ala rasulil balaghu. Tugas rasul menyampaikan saja kepada umatnya. Sebabnya Allah sebut dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan saja hai Muhammad, kebenaran yang engkau sampaikan itu datangnya dari Tuhanmu. Engkau tinggal menyampaikan saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah aku sampai kebenaran, siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin menolak kufur, kafir, silakan kafir. Tugas rasul menyampaikan saja. Samalah dengan tugas pendakwah, menyampaikan saja. Setuju tak setuju itu urusan masing-masing. Nah, yang ketiga, wa 'alaina taslimu. Tugas kita terima saja apa yang rasul sudah sampaikan. Jangan bangkang. Dengan kata lain, bersikaplah sami'na wa ata'na. Okey,
Kembali kepada ayat. Apa ayat cakap? 64 An-Nisa. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Betul lah. Rasul tak boleh sampai suka-suka hati. Semuanya atas arahan Allah. Okey. Yang jadi pertanyaan ini, sesungguhnya jikalau kamu menganiaya dirimu, iaitu telah berbuat dosa, sekiranya kamu telah melakukan dosa, iaitu umatnya telah berbuat dosa, lalu umat yang telah berbuat dosa datang kepadamu, hai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah. Mereka minta ampun pada Allah, dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat, di sini perlu kepada tafsir, terjemah maknawiyah. Apa dia? Orang-orang yang berdosa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Sufyan tadi yang kita cerita, berdialog dengan Ka'ab bin Ashraf Yahudi. Itu orang berdosa besar, setaraf dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi akhirnya beliau menemui Rasul, rela hati memeluk Islam, minta ampun kepada Allah. Dan Rasul pula ketika itu berdoa pada Allah, ampunkanlah dosa Abu Sufyan. Yes. Ayat ini kata semua ulama tafsir berlaku ketika baginda masih hidup. Bukan setelah baginda wafat. Itu sebabnya ustaz yang mendakwa kita bila pergi umrah atau haji, jangan lupa pergi ke Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi, buat pengakuan kepada Allah, minta ampun, dan juga minta kepada Nabi dalam kuburnya supaya minta ampun kepada Allah. Ini adalah tafsiran yang salah. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah ketika baginda masih hidup. Itu sebabnya tawasul ini ada 3. Tawasul yang dibenarkan. Bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan amal-amal saleh, dan tawasul melalui doa orang yang masih hidup. Kata jemaah, Pak Ustaz, tolong doakannya supaya perjalanan kami umrah minggu hadapan selamat pergi dan balik, dan umrah kami diterima oleh Allah. Ustaz pun doa. Pak Ustaz, boleh tak tolong doakan supaya ibu saya yang sakit dah koma dah seminggu dah, supaya dia sedar balik. Ustaz doa. Pak Ustaz, boleh tak tolong doakan anak-anak kami supaya terang hatinya, lulus dengan cemerlang dalam ujiannya. Ustaz pun doa. Hukumnya boleh, tapi dengan syarat yang berdoa itu masih hidup. Bukan hanya dari orang bawah kepada atas, murid kepada ustaznya. Ustaz juga boleh minta supaya murid doakan. Yang penting masih hidup. Murid-murid, jemaah sekalian, tolong doakannya. Mudah-mudahan acara peresmian Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra 26 hari bulan ini lancar hendaknya. Tolong doakan.
Murid-murid sekalian, tolong doakan kesehatan Ustaz. Boleh? Yang penting masih hidup. Sebab Umar bin Khattab pernah minta izin pada Nabi ketika akan pergi umrah. Ya Rasulullah, saya bercadang tak pergi umrah. Bagaimana pandangan Tuan ya Rasulullah? Nabi hanya jawab, silakan wahai Umar, walakin, tapi la tansani fi du'aik. Istilah orang-orang dulu kalau meminta lagu permintaan, la tansani fi du'aik. Jangan lupakan daku dalam doamu. Yes. Zaman-zaman muda dulu kan kita selalu dengar itu. Jangan lupakan daku dalam doamu. Rasul cakap pada Umar, silakan pergi umrah, tapi jangan lupa ya, doakan untuk aku, kata Rasul, sesampainya di Mekah. Betul tak kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Umar? Yes. Ini kata para ulama, dibolehkan. Bukan saja murid kepada gurunya, guru juga boleh minta supaya murid-murid doakan dia. Nah, jadi Ustaz kira jelas bahawa maksud ayat itu ialah orang-orang yang berdosa memohon pada Allah ampunan, juga minta Nabi tolong doakan agar Allah ampun bagi pihak mereka. Bukan setelah baginda wafat. Di sini perlunya kita kepada tafsir yang dipanggil dengan terjemah maknawiyah. Okey, kita tambah lagi 1-2 pertanyaan. Pak Ustaz, betulkah salat sunat mutlak itu boleh kita lakukan hanya 1 rakaat? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ya. Hadirin dan hadirat, Ustaz ada buat buku tebal juga, 350 muka surat, yang Ustaz namakan Himpunan Salat Sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap dengan dalil-dalilnya. Satu di antaranya yaitu salat sunat mutlak. Mutlak maknanya bebas. Seseorang yang apabila salat tanpa menyebut berapa rakaat, Allah dalam hati, aku melakukan salat sunat mutlak karena Allah Ta'ala. Tanpa menyebut berapa rakaat, dia boleh buat 7 rakaat ke sekaligus, 10 rakaat ke, 100 rakaat ke, atau 1 rakaat, bebas. Itu namanya mutlak. Cuma dia tak boleh dilakukan pada waktu-waktu haram. Habis subuh, tak boleh. Sampai waktu duha atau terbit matahari. Habis asar, tak boleh. Sampai terbenam matahari. Atau ketika matahari sedang tegak. Itu 3 masa yang kita haram melakukan salat sunat mutlak. Lain halnya salat sunat bersebab. Itu lain. Salat tahiyatul masjid boleh. Walaupun jam 7 petang. Sebab kita masuk masjid. Belum lagi, itu kan sudah asar. Belum lagi maghrib. Maghrib 10 minit kemudian. Boleh. Sebab tahiyatul masjid termasuk salat sunat bersebab. Sebab untuk menghormati masjid. Salat mutlak tidak. Antara maghrib dengan isyak, boleh buat berapa rakaat pun salat sunat mutlak. Begitulah seterusnya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat Uday tentang ucapan salam Jumat, salam tahajud, salam subuh? Kalau kita tidak bercakap salam ini, kita mesti merujuk pada ayat Quran.
Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau sama saja. Ketika menjelaskan ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Yang dimaksudkan oleh ayat itu ialah apabila seseorang memberi salam kepadamu, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Atau jawablah salam itu serupa sebagaimana kamu diberi salam. Maksudnya, bila orang beri salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk kamu, jawablah yang lebih baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kamu juga diberi oleh Allah keselamatan dan rahmatnya, kasih sayangnya. Itu maknanya lebih baik, ada tambahan warahmatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, jawab yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau jawablah dengan jawaban yang serupa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh? Itu namanya serupa. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, itu namanya serupa. Persoalan, kepada siapa kita disuruh beri salam? Pada manusia atau kepada waktu? Assalamualaikum. Keselamatan ke atas kamu. Bukan kita memberi salam pada waktu. Bukan memberi salam pada masa. Salam Jumat. Salam subuh. Salam tahajud. Salam-salam seperti itu tak pernah datang dari Nabi. Dengan kata lain, bercanggah. Tolong, siapa yang dah biasa memberi salam hormat setiap pagi Jumat, salam Jumat, setiap subuh, salam pagi, salam subuh, tahajud, salam tahajud. Itu maknanya menunjukkan salam itu kepada masa. Mana alaikum? Sepatutnya ke atas kamu keselamatan, dan cara yang terbaik adalah cara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita berani mengatakan selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Tak boleh challenge, tak boleh cabar dengan apa yang diajar oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan dulu. Mengingat masa yang tidak mengizinkan, kita sambung pertanyaan yang berbaki esok insya-Allah dan hari-hari seterusnya.